Apabila diri teman-teman seringkali berinteraksi dengan alam gaib, apabila diri teman-teman mampu menyeberangi alam gaib, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik disadari maupun tidak disadari, sejatinya di dalam diri teman-teman terdapat bakat kemampuan supranatural. Mungkin saja teman-teman hanya tidak menyadari bahwa di dalam diri teman-teman terdapat bakat supranatural. Datang di channel Animus Sang Indigo, channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Sebelumnya, apa kabar teman-teman? Tidak akan pernah bosan-bosannya saya menanyakan keadaan teman-teman, karena pastinya saya selalu berharap dan berdoa agar diri teman-teman dan keluarga serta orang-orang yang teman-teman cintai selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pastinya kita semua berharap agar diri kita selalu dijauhkan dari berbagai macam penyakit serta virus, termasuk virus corona. Namun teman-teman, jika saya mengatakan interaksi dengan alam gaib, pasti kebanyakan orang atau bahkan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini akan menyangkut pautkan hal tersebut dengan sosok makhluk alam gaib. Banyak orang-orang di luaran sana ketika mendengar kata-kata interaksi dengan alam gaib, mereka lalu langsung menghubungkan hal tersebut dengan sosok makhluk alam gaib. Banyak yang menilai interaksi dengan alam gaib pasti akan selalu berhubungan dengan sosok makhluk alam gaib. Namun sejatinya teman-teman, tidak semua interaksi dengan alam gaib selalu berhubungan dengan sosok makhluk alam gaib. Karena kenyataannya, dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang baik disadari maupun tanpa disadari, baik disengaja maupun tidak disengaja, diri kita seringkali melakukan interaksi terhadap alam gaib. Walaupun sejatinya interaksi tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan terhadap sosok makhluk alam gaib. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa interaksi seseorang dengan alam gaib yang tidak memiliki hubungan dengan sosok makhluk alam gaib. Interaksi-interaksi ini terkadang terjadi, baik disadari maupun tanpa disadari. Interaksi-interaksi ini sering terjadi dalam aktivitas kita sehari-hari. Mungkin saja selama ini tanpa teman-teman sadari, teman-teman sering mengalami interaksi dengan alam gaib. Apa-apa sajakah interaksi tersebut? Saksikan terus video ini sampai habis, serta tidak akan pernah bosan-bosannya juga saya selalu meminta dukungannya kepada teman-teman. Karena pastinya, setiap dukungan yang teman-teman berikan akan membakar semangat saya untuk lebih sering mengupload video-video menarik seputar dunia supranatural. Dan apabila teman-teman mengalami pengalaman supranatural serta ingin menanyakan langsung kepada saya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar, karena setiap pertanyaan yang saya terima akan saya kumpulkan dan akan saya jawab secara langsung melalui fitur story YouTube saya. Oleh karena itu, teman-teman, saksikan juga setiap story yang saya upload, karena kemungkinan besar di dalam story tersebut saya menjawab pertanyaan teman-teman. Sejatinya dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali orang-orang melakukan interaksi dengan alam gaib. Walaupun interaksi tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan dengan sosok makhluk alam gaib. Namun, banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak menyadari apa yang mereka alami merupakan salah satu bentuk interaksi dengan alam gaib. Ada beberapa hal
yang sering terjadi dalam kehidupan kita, namun kita tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan interaksi dengan alam gaib. Hal yang pertama yang paling sering terjadi, namun seringkali diabaikan oleh kebanyakan orang adalah interaksi dalam mimpi. Ya teman-teman, di beberapa video saya seringkali saya mengatakan bahwa mimpi adalah media yang paling sering digunakan sosok makhluk alam gaib untuk berkomunikasi dengan diri kita. Namun teman-teman, mimpi yang dialami seseorang pun bisa merupakan sebuah tanda bahwa diri orang tersebut sedang berinteraksi dengan alam gaib. Walaupun orang ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan sosok makhluk alam gaib dalam interaksi yang mereka alami. Bisa saja orang tersebut tanpa disadari telah memasuki alam gaib melalui mimpi mereka. Tanpa disadari, banyak juga orang-orang ketika bermimpi sejatinya raga sukma dalam tubuh orang tersebut sedang terangkat dan berpindah ke alam gaib. Walaupun hal ini terjadi, terkadang banyak sekali orang-orang mengabaikan apa yang mereka alami di dalam dunia mimpi. Karena pastinya banyak sekali orang di luar sana yang beranggapan apa yang mereka alami di alam mimpi merupakan bunga tidur belaka. Seperti yang sering saya sampaikan, apabila kita seringkali bermimpi hal-hal yang tidak masuk akal bagi kita, dan mimpi tersebut sering terjadi berulang-ulang kali. Bahkan untuk sebagian orang, setelah mengalami mimpi tersebut, orang tersebut akan merasakan efek pada tubuh mereka, baik merasakan pegal, baik merasakan pusing, atau bahkan ada beberapa orang yang setelah mengalami mimpi akan mengalami sakit. Jika tanda-tanda itu teman-teman alami, maka kemungkinan besar mimpi-mimpi yang teman-teman alami merupakan sebuah tanda interaksi terhadap alam gaib. Bentuk kedua interaksi dengan alam gaib yang sering kali terjadi namun tidak disadari adalah munculnya feeling, naluri, ataupun insting di dalam diri seseorang. Ya teman-teman, apakah teman-teman pernah mengalami sebuah kejadian di mana ketika ada satu keadaan yang telah terjadi, namun teman-teman belum mengetahui hal tersebut, tetapi sudah ada naluri, sudah ada feeling, sudah ada insting yang muncul mengenai kejadian tersebut? Atau bahkan, pernahkah teman-teman ketika akan ada sebuah kejadian buruk yang menimpa diri teman-teman, namun sebelum kejadian itu terjadi, sudah ada feeling, sudah ada insting, ataupun sudah ada naluri yang memperingatkan akan kejadian buruk yang ingin menimpa teman-teman? Atau bahkan, pernahkah teman-teman mendatangi sebuah tempat yang mungkin memang dihuni oleh sosok makhluk alam gaib? Walaupun teman-teman tidak dapat melihat sosok makhluk alam gaib tersebut, namun teman-teman sudah memiliki feeling, teman-teman sudah memiliki insting, teman-teman sudah memiliki naluri bahwa di sana terdapat sosok lain yang tidak dapat kita lihat. Atau bahkan teman-teman, pernahkah teman-teman merasakan sebuah feeling mungkin saja ada sosok malaikat yang membantu diri teman-teman? Ketika teman-teman sedang menjalankan ibadah, mungkinkah teman-teman bisa merasakan kehadiran sosok yang sangat suci di sekitar teman-teman? Jika iya, hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa teman-teman sedang berinteraksi dengan alam gaib. Banyak sekali orang-orang ketika mengalami hal ini beranggapan bahwa apa yang mereka alami adalah sebuah kebetulan, apa yang mereka alami adalah sebuah halusinasi belaka. Namun sejatinya teman-teman, apabila memang hal ini terjadi hanya satu kali, mungkin kita bisa bilang bahwa apa yang kita alami adalah sebuah kebetulan, bahwa apa yang kita alami hanyalah sebuah halusinasi. Namun teman-teman, bagaimana jika insting ini selalu muncul dari kita kecil sampai kita dewasa?
Dan bagaimana jika insting dan feeling tersebut ternyata selalu 100% benar? Apakah kita masih bisa mengatakan apa yang kita alami merupakan sebuah kebetulan ataupun hanyalah sebuah halusinasi belaka? Karena sejatinya hal ini merupakan salah satu contoh interaksi diri kita kepada alam gaib. Bentuk interaksi ketiga dengan alam gaib yang sering terjadi namun tidak disadari oleh kebanyakan orang adalah mampu melihat energi di sekitar mereka. Ya teman-teman, apakah teman-teman pernah ketika teman-teman baru saja berjumpa dengan seseorang, atau bahkan ketika teman-teman baru saja melihat seseorang melalui media foto ataupun media video, namun teman-teman sudah dapat menyimpulkan sifat, kebiasaan, ataupun perilaku dari orang tersebut? Atau bahkan, apakah teman-teman bisa ataupun pernah menebak orang atau lawan bicara teman-teman sedang berbohong? Atau bahkan, apakah teman-teman pernah berjumpa dengan binatang ataupun hewan yang teman-teman tidak mengetahui jenisnya, namun teman-teman mengetahui bahwa binatang atau hewan tersebut berbahaya untuk diri teman-teman? Jika teman-teman pernah mengalami hal-hal tersebut, maka teman-teman termasuk salah satu orang yang dapat melihat ataupun merasakan energi di sekitar diri teman-teman. Karena sejatinya semua makhluk hidup yang ada di dunia ini mengeluarkan energinya masing-masing, baik energi positif maupun energi negatif. Mungkin untuk sebagian orang, jika kita berbicara mengenai energi yang dipancarkan makhluk hidup, merupakan omong kosong belaka. Namun nyatanya teman-teman, banyak sekali orang-orang di luar sana yang mampu melihat serta merasakan energi di sekitar mereka. Bahkan ada beberapa orang yang memiliki kemampuan khusus. Ada beberapa orang yang memang diberikan keistimewaan dapat melihat bentuk-bentuk energi dengan warna-warna tersendiri. Apakah teman-teman termasuk orang-orang yang dapat melihat energi di sekitar teman-teman? Atau bahkan teman-teman termasuk orang yang tidak mempercayai dan beranggapan bahwa istilah-istilah energi ini adalah omong kosong belaka? Untuk interaksi yang keempat dengan alam gaib yang sering terjadi namun tidak disadari oleh kebanyakan orang adalah dapat melihat masa depan ataupun masa lalu. Ya teman-teman, ketika teman-teman baru saja menjumpai seseorang dan secara spontan teman-teman bisa langsung mengetahui masa lalu dari orang tersebut, atau bahkan teman-teman bisa langsung mengetahui hal-hal apa, kejadian-kejadian apa yang akan menimpa orang tersebut di kemudian hari. Atau bahkan teman-teman baru mendatangi sebuah tempat dan ketika teman-teman berada di tempat tersebut, teman-teman bisa langsung mengetahui sejarah-sejarah apa, kejadian-kejadian apa yang telah terjadi di tempat itu. Jika teman-teman pernah mengalami hal ini ataupun teman-teman sering mengalami hal ini, maka teman-teman adalah orang yang sering berinteraksi dengan alam gaib. Kebanyakan orang selalu menghubungkan orang-orang yang memiliki kemampuan melihat masa depan ataupun masa lalu, memiliki sosok kodam yang mendampingi diri mereka. Namun sejatinya tidak semua orang ketika mereka mampu, ketika mereka bisa melihat masa depan ataupun masa lalu, baik dari sebuah tempat ataupun yang akan dialami oleh seseorang. Hal tersebut bisa saja memang dikarenakan orang ini mampu menembus dunia alam gaib. Apakah teman-teman termasuk seseorang yang dapat mengetahui sebuah kejadian yang akan terjadi ataupun sebuah kejadian yang pernah terjadi dan dialami oleh orang lain? Itulah bentuk interaksi dengan alam gaib yang sering terjadi kepada seseorang, namun jarang disadari.
Sesungguhnya, seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari mengalami interaksi dengan alam gaib. Namun, banyak orang yang tidak menyadari apa yang sedang mereka alami merupakan sebuah bentuk interaksi dengan alam gaib. Namun pastinya teman-teman, seseorang yang sering kali berinteraksi dengan alam gaib, seseorang yang mampu menembus dimensi alam gaib adalah orang-orang yang memiliki bakat supranatural di dalam diri mereka. Hanya saja orang tersebut tidak menyadari bahwa di dalam diri mereka terdapat bakat supranatural. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.